Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada keluarga, sahabat, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Khairiyah Lenteng Agung Jakarta Selatan, dan seluruhnya pemirsa dari UKS TV Khairul Saleh Siregar, Our Homes, rumah kita bersama, Islamic value, nilai-nilai keislaman, humanity, kemanusiaan, and culture, dan budaya. Tentu dengan local wisdom, kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Insya Allah pada kesempatan ini di 7 menit, tidak lebih, tolong dijaga waktunya. Nanti kalau sudah ada dikode saja. Kita akan berbicara tentang lanjutan dari tema yang pekan lalu, yaitu gerakan ada cinta dalam gerakan sholat. Nah, itu tema pekan lalu, ada cinta dalam gerakan sholat. Nah, di situ simpelnya kita mulai merasakan kualitas perbaikan gerakan sholat kita sejak dari berdiri takbiratul ihram, mengangkat tangan, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, lalu duduk di antara dua sujud, dan tasyahud akhir. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Ada 7 gerakan yang sudah kita praktekkan. Nanti kalau penasaran apa aja sih gerakannya, terus bagaimana perbaikannya gitu, tinggal tonton lagi di channel YouTube kesayangan kita semua, UKS TV Khairul Saleh Siregar, Our Homes, rumah kita semua. Isinya apa? Islamic value, ajaran nilai keislaman, humanity, rasa kemanusiaan, and culture, dan budaya yang baik. Kearifan lokal. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan, yaitu ada cinta dalam bacaan sholat. Kalau kemarin berada dan kita rasakan cinta itu dalam gerakan sholat, sehingga kita perbaiki gerakannya kan, kita merasa dekat dengan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dirasakan, disaksikan oleh Allah. Sholat. Ya, sholatnya kalau udah begitu tuh nikmat. Nikmat. Jadi kita hadirkan perasaan dan hadirkan hati. Itu digerakkan. Nah, kalau di bacaan sholat ini juga demikian. Ada cinta dalam bacaan sholat. Nah, mulai dari bacaan sholat itu, kalau di ilmu fikih kan kita mengenalnya dengan rukun qauli. Nah, jadi rukun qauli. Kalau gerakan apa? Rukun fi'li. Nah, kalau niat rukun qalbi. Ya, jadi ada 3 rukun itu dalam sholat ya. Nah, kita mulai dulu minimal. Apa sih tema atau definisi cinta yang disebut-sebut Ustadz dalam sholat itu gitu. Sederhananya ada 1 ayat yang menjelaskan. Nah, ayat berapa, surat berapa, ini teka-teki bagi ibu-ibu. Yang dapat nanti kasih hadiah. Ayatnya adalah Innallaha yuhibbul muhsinin. Diulang. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ayat yang biasa ini kan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu apa? Berbuat baik, melakukan kebaikan,
meng-create kebaikan. Jadi cinta itu apa? Muhsin. Jadi kita mencintai Allah itu merasakan kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita mencintai Allah itu dalam gerakan sholat, merasakan kebaikan Allah, menggerakkan tangan kita untuk takbiratul ihram. Mampu berdiri lurus tegak. Otomatis bisa ruku' dengan sempurna. Bisa i'tidal. Bisa sujud. Bisa duduk di antara dua sujud. Ini kan sendi-sendi ini yang udah otomatis Allah bikin ini. Di pergelangan ini. Dan semua sendi kita ini berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, dirasakan apa tidak? Itu disadari atau tidak? Nah, ngajinya di MT Nurul Khairiyah Lenteng Agung. Ya, sedikit-sedikit top gitulah kira-kira. Begitu ya pemirsa TV ya. UKS TV Khairul Saleh Siregar. Nah, ya, TV-nya di channel YouTube. Nah, iya, jadi TV digital sekarang kan, dan dunia akan berarah ke situ, Bu. Nah, nanti biar tidak panjang fokus dulu ke tema ini. Jadi apa pengertian cinta? Muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ayo ayat berapa, surat berapa? Yuhibbu itu kan mencintai. Allah mencintai. Siapa? Orang yang muhsin. Orang yang berbuat kebaikan. Kalau ditarik ke contoh pribadi atau nostalgia kita nih Bapak Ibu. Kita mencintai pasangan kita itu dulu. 30 tahun yang lewat, 40 tahun yang lewat. Atau kalau kakak mah yang masih ini kan. Sekitar 10-15 tahun yang lewat itu kan. Nah, itu karena kita punya nilai kebaikan ada dalam dirinya kan. Baik tampan rupanya, tampak elok wajahnya, itu kebaikan pertama. Karena tampak kasat mata. Baru baik hatinya, maka kita pilih jadi pasangan hidup kita. Itu makanya kalau orang ditinggal suami atau istrinya, nggak nikah-nikah lagi dia gitu. Itu cintanya udah cinta mati. Cintanya itu udah dibawa mati, cinta kepada manusia. Tapi gantungkan cinta kita ini kepada Allah, maka semua akan terasa indah. Indah pada waktunya. Oke, jadi makna cinta itu udah dapat kan? Tinggal diasah-asah nih. Nah, kalau bahasa sederhananya kan ihsan, Islam, iman, ihsan. Islam kan ini yang tampak nih, sholat kelihatan, zakat kelihatan, syahadat kelihatan kan. Iman tuh dalam hati, abstrak, dalam pikiran. Iman kepada Allah, yakin pada Allah, malaikat, kitab, nabi, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Itu adanya di sini sama di sini. Jadi kita udah memupuk luar sama dalam ini. Kalau ibu-ibu pengen berhias, maka inilah akhlak yang paling keren dan cara berhias yang paling keren. Di hadapan suami, di hadapan orang tua, di hadapan siapapun. Jadi indah fisiknya, indah hatinya. Oke, iman, Islam udah kelihatan kan? Buktinya apa? Ihsan, itulah buah dari cinta itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Quran surat berapa, ayat berapa? PR ayo. Baik, jadi teka-teki dulu ya biar seru ini. Nah, yang kedua ayat yang mau kita baca itu, maksud saya adalah hadis yang mau kita baca itu yang kedua adalah tentang tema ini. Apa itu? Nah, hadisnya sederhana. Nah, ini adalah penutup dari 7 menit syuting kita. Gak tahu udah 7 menit apa belum ini. Coba dilihat. Nah, satu hadis penutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Di dalam hadis riwayat Bukhari, kalau di sini di buku sini tercatatnya begitu, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Nama kitabnya itu adalah As-Salat wa Sihhatul Insan. Salat dan kesehatan manusia. Makanya di momen pekan lalu UKS TV membuat satu tema kan, gerakan salat membawa sehat. Wis, kalau gerakannya benar. Kan udah mulai terasa ketarik urat-uratnya kan ketika ruku, sujud. Nah, baik, buku ini ditulis oleh penulis dari Timur Tengah namanya Ulama Hilmi Al-Khuli. Nah, udah ada terjemahan bahasa Indonesianya ini. Nih. Mukjizat Sholat, mukjizat kesembuhan dalam gerakan sholat. Nah, saya terinspirasi menyampaikan ini karena ibu-ibu nanti kalau mau cari buku kan mudah, atau di searching di internet mudah. Nah, itu untuk tambahan. Nah, baik, isi hadisnya apa sebagai hadis penutup itu di samping ayat yang tadi, Innallaha yuhibbul muhsinin. Ayatnya atau hadisnya adalah kata Rasulullah, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Siapapun manusianya yang sehat badannya, jasadnya, aminan fi sirbihi, sehat hatinya. Ingat dua ya. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, siapapun manusianya yang sehat badannya, jasmani, kemudian aminan fi sirbihi, tentram hatinya, rohani, tentram hati, aminan, aman, ya aminan, aman. Nah, kemudian indahu qutu fi yaumihi, dia memiliki nafkah untuk cukup hari itu saja. Jadi nggak banyak-banyak hartanya ini. Kemudian faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah ia telah diberikan dunia seisinya. Itu kata Rasulullah. Demikian pemirsa UKS TV, insya Allah jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tonton terus, ikuti terus channel YouTube kesayangan kita, Majelis Ilmu, kemudian nilai-nilai Islam, kemudian budaya yang baik, sehingga kita menjadi manusia yang berbudaya. Hombardo adat dohot ibadat, begitu. Kalau orang Minang bilangnya apa tuh, orang Melayu? Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adai bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adat bersandar kepada syariat Islam, syarak, dan syariat Islam bersandar kepada kitabullah. Insya Allah tema hari ini ada cinta dalam bacaan sholat, menggugah hati kita, belajar merasakan khusyuk dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.